Oke, sudah terlihat jelas ya layar saya ya, dan suara saya juga. Mohon dikonfirmasi. Oke, aman ya. Bentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Eh, Sesi ini sesi kilat ya. Saya akan memperkenalkan atau membahas sekilas tentang Gitpod. Introduction to Gitpod, berkenalan dengan Gitpod ya. Saya Samsul Ma'arif, seorang DevOps Engineer di DOT Indonesia. Lanjut saja perkenalannya. Untuk teman-teman developer biasanya akan melakukan coding di lokal masing-masing dengan kode editor ya. Kode editornya itu bisa bermacam-macam tergantung favoritnya teman-teman developer. Atom, ini salah satu yang saya suka juga. Ada Visual Studio Code yang banyak dipakai juga oleh developer. Kemudian ada Genie, ya ini kayaknya mungkin jarang yang pakai. Dia adanya di Linux, kemudian ada yang lainnya lebih banyak lagi ya. Kemudian ada juga alat-alat untuk pengembangan yang sebentar, yang itu bisa digunakan secara online. Jadi melalui browser, cukup melalui browser, ada AWS Cloud 9, ada Visual Studio Code Online, ada GitLab IDE. GitLab IDE ini bawaan dari GitLab ya. Mungkin tidak dia bisa langsung dia terintegrasi di GitLab gitu. Kemudian yang akan kita kenalkan di sini ada Gitpod ya. Apa itu Gitpod? Nanti di slide berikutnya akan kita bahas. Gitpod is frictionless coding. Jadi frictionless kalau diartikan itu tanpa gesekan ya. Mungkin yang dimaksud di sini adalah tanpa gesekan itu tidak perlu bersusah-susah gitu untuk misalkan kalau mau coding itu alurnya itu ya tinggal satu klik di browser kita bisa langsung melakukan coding gitu. Jadi one click online IDE for GitHub, GitLab, dan Bitbucket. Jadi integrasinya sudah terintegrasi dengan GitHub, GitLab maupun Bitbucket. Gitpod launch ready to code development environment. Jadi sekali klik kita bisa langsung fokus ke codingnya gitu, seperti itu. Oke, lanjut. Cara biasanya ketika memulai sebuah project atau akan berkontribusi ke sebuah project, alurnya itu lumayan cukup panjang ya sebenarnya ya. Dari memilih project apa, kemudian kita clone repo-nya, kemudian ada branch apa yang akan digunakan, kita pelajari readme-nya, kemudian dari readme kita tahu kita perlu menginstal tool apa aja, kemudian nah setelah tools itu keinstall kita mencoba menjalankan jalan nggak nih di lokal kita gitu. Kemudian kalau ini udah jalan baru kita tes ini beneran jalan nggak, seperti itu kira-kira. Baru setelah tesnya udah jalan baru kita, mulai coding seperti itu ya. Ini cara biasa. Nah di Gitpod ini setidaknya alurnya dipersingkat gitu. Jadi milih project, misalkan kita nyari project di GitHub gitu, kemudian dengan sekali klik kita bisa langsung coding di sana. Dan karena dia terintegrasi dengan GitHub, nanti ketika kita perubahan itu kita mau simpan, kita bisa langsung push dari sana juga gitu. Nah, Gitpod itu berbasis Eclipse Theia Online IDE. Dia kompatibel juga dengan
ekstensinya VS Code ya. Kemudian yang hosted itu free for public repository selama 50 jam per bulan. Yang free juga untuk public dan private repository itu kalau kita deploy sendiri ya, self-hosted. Kemudian strong cooperation with GitHub, terintegrasi dengan GitHub. Kemudian, nah ini yang memudahkan juga kalau kita mau pakai Gitbot ini ada browser extension ya. Browser extension ini yang nantinya akan menyediakan tombol di project GitHub dari satu repo gitu. Di sana akan ada tombol Gitbot. Kalau kita klik itu kita akan langsung mengarah ke Gitbot untuk bisa melakukan coding melalui Gitbot. Jadi yang disupport ini ada dua, Firefox sama Chrome. Nah, kita kenalkan caranya itu. Kalau misalkan tanpa tombol itu, kita juga tetap bisa menggunakan Gitbot itu dengan mengetikkan di browser address bar dengan gitbot.io /pager kemudian URL repository GitHub-nya seperti itu. Nah, seperti itu aja sih. Ini nanti yang akan saya demokan adalah sebuah aplikasi Irkisgo. Nanti kita bisa lihat. Nah, kadang di Gitbot itu sebenarnya sudah ada environment yang sudah disiapkan gitu. Cuma terkadang environment yang ada itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Misalkan kayak aplikasi PHP, kita mau versi tertentu gitu. Nah, itu kita bisa custom environment itu dengan menggunakan kedua file ini, gitbot.yml, ada pula gitbot.dockerfile. Kemudian gitbot.yml ini kita bisa menentukan mau pakai Docker image apa, kemudian kita juga bisa atur ekstensi apa yang perlu dipasang di Gitbot ketika kita menggunakan Gitbot untuk menjalankan project ini gitu ya. Termasuk juga pada sebelum project itu dijalankan, perlu perintah apa saja yang perlu dijalankan. Kita bisa didefinisikan di dalam gitbot.yml. Selanjutnya ada gitbot.dockerfile. Ini sama seperti Dockerfile biasa, bedanya kita integrasikan dengan Gitbot di sini. Jadi di sini juga kita bisa tentukan environment-nya menggunakan base image apa, lalu aplikasi apa aja yang harus terinstall di sana, kemudian versinya berapa dan seterusnya itu bisa kita tentukan dari file ini. Lalu demonya ini saya hanya akan menunjukkan saja cara penggunaannya ya. Oke. Nah, misalkan kita ada sebuah repo seperti ini. Ini adalah Irkisgo. Saya jelaskan singkat aja. Ini IRGSH ya. Dibaca Irgis. Ini adalah sebuah alat untuk membuat dan mengelola distro yang berbasis Debian. Untuk dari memulai memaketkan repository, membuat ISO, dan seterusnya. Ini dikembangkan oleh para developer Blankon. Ya, ini mohon maaf, promosi terselubung ya. Ya, ini di sini di repo ini sudah saya tambahkan dua file, gitbot.yml, ada gitbot.dockerfile. Sebenarnya tanpa kemarin sempat saya coba tanpa menambahkan kedua file ini, kita bisa langsung menggunakan Gitbot-nya. Cuma sepertinya karena ini difungsikan untuk pemaketan Debian, jadi ada beberapa yang perlu disesuaikan.
kayak misalkan base image-nya itu paling tidak menggunakan yang berbasis Debian, kemudian versi Debian-nya dan beberapa aplikasi yang perlu dipasang seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan browser extension, nah ini kita bisa langsung klik di sini nih, klik nanti akan langsung mengarah ke ini. Ini saya sudah buka karena untuk mempersingkat waktu, jadi saya persiapkan dulu. Jadi pada dasarnya sih kita cukup klik tombol ini, nanti akan tunggu beberapa saat akan muncul tampilan seperti ini. Jadi di sini kita bisa langsung coding, misalkan di sini menggunakan Go ya, bahasa Golang. Nah, kemudian saya mau coba apakah ini bisa untuk misalkan kita mau build ini. Nah, ini di sini saya akan coba demokan saja. Saya tambahkan demo di sini. Nah, seperti ini. Dia akan melakukan compile. Nah, kita bisa coba in wirgsh Jali version. Nah, dia udah berhasil di-compile ya. Nah, menariknya di sini ini juga bisa digunakan untuk review pull request ya. Pull request. Jadi saya sudah membuat sebuah pull request dummy di sini. Sekedar untuk menunjukkan saja. Nah, pada saat ketika kita melakukan review pull request, nah tampilannya akan sedikit berbeda. Jadi di sini ada file apa saja yang berubah, kemudian kita bisa langsung review di sini. Apakah ini oke atau tidak. Kemudian menariknya lagi, kita bisa langsung, kalau misalkan ini udah oke, kita bisa langsung merge dari sini. Atau kita kasih review dulu, kasih komentar di sini. Seperti itu. Nah, kalau tadi kita lihat di sini ada review with Gitbot ya. Jadi kalau misalkan pengunjung repo ini tidak menginstal ekstensi ini, dengan adanya ini tombol yang ada di komentar ini bisa juga langsung menggunakan Gitbot untuk melakukan review seperti itu. Nah, ini secara otomatis ditambahkan komentar oleh botnya Gitbot ketika kita menambahkan di sini nih GitHub rebuild add comments true, seperti itu. Jadi seperti itu perkenalan dengan Gitbotnya dari saya. Kembali ke Mbak Ika. Terima kasih.